Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman PJJ. Bertemu lagi dalam channel saya bersama saya Muhammad Rafiq dari kelas A22. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi yang mana video ini dilakukan untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Oke, kita langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi untuk manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam, yakni konsep dasar manajemen inovasi dalam Islam. Secara sederhana, manajemen inovasi dalam pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi ide-ide baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Inovasi di sini tidak hanya terbatas pada teknologi, tapi juga mencakup perubahan dalam metode pengajaran, kurikulum, manajemen kelembagaan, layanan peserta didik, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, inovasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid, akhlak mulia, keadilan, dan kemaslahatan umat. Inovasi bukan sekedar perubahan demi perubahan, melainkan upaya terukur untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang lebih baik, yaitu membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, ada beberapa poin penting dalam konsep dasar manajemen inovasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah kebutuhan dan urgensi. Inovasi muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam agar tetap relevan dan kompetitif. Kemudian, nilai-nilai Islam sebagai landasan. Setiap inovasi harus dijiwai oleh nilai-nilai Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta membawa maslahat bagi seluruh pihak. Kemudian proses yang terstruktur, yakni manajemen inovasi bukanlah proses acak, melainkan membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang sistematis. Kemudian fokus pada peningkatan mutu, yakni tujuan utama inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengelolaan kelembagaan, dan juga lulusan pendidikan Islam. Kemudian keterlibatan seluruh stakeholder, yakni keberhasilan inovasi memerlukan partisipasi aktif dan dari seluruh elemen lembaga pendidikan, termasuk pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Selain konsep dasar, dalam komponen ada juga komponen manajemen inovasi di lembaga pendidikan Islam. Untuk menjalankan manajemen inovasi secara efektif, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah visi dan misi yang inovatif. Lembaga pendidikan Islam perlu memiliki visi dan misi yang mendorong terciptanya budaya inovasi dan secara eksplisit mencantumkan komitmen terhadap pengembangan dan perubahan yang positif. Kemudian kepemimpinan yang mendukung inovasi. Jadi pemimpin lembaga memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi munculnya ide-ide baru, memberikan dukungan sumber daya, dan mendorong eksperimentasi. Kepemimpinan transformasional yang inspiratif dan visioner sangat dibutuhkan. Kemudian budaya dan inovasi, yakni menciptakan budaya organisasi yang menghargai ide-ide baru, mendorong kolaborasi, memberikan ruang untuk mencoba dan belajar dari kesalahan, serta memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Kemudian sumber daya. Inovasi memerlukan alokasi sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia atau tenaga pendidik dan juga kependidikan yang kompeten dan terbuka terhadap perubahan, kemudian sumber daya finansial maupun infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Kemudian proses inovasi yang terkelola. Adanya tahapan-tahapan yang jelas dalam mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide, menyeleksi ide, mengembangkan prototip, mengimplementasikan inovasi, dan juga mengevaluasi hasilnya. Kemudian kolaborasi dan kemitraan, yakni membangun jaringan kerjasama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi,
lembaga riset, dunia industri, dan juga komunitas untuk mendapatkan inspirasi, pengetahuan, dan juga dukungan dalam berinovasi. Kemudian evaluasi dan pembelajaran, yakni melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi inovasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, dan juga area perbaikan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk pembelajaran dan juga pengembangan inovasi selanjutnya. Selain konsep dasar, juga elemen-elemen dalam inovasi lembaga pendidikan Islam juga ada bidang-bidang inovasi yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang di lembaga pendidikan Islam. Di antaranya ada kurikulum dan pembelajaran. Untuk pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara holistik. Kemudian implementasi metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yakni e-learning, blended ataupun learning. Kemudian pengembangan materi ajar yang interaktif dan menarik. Juga integrasi pendekatan STEAM, yakni skill, teknologi, engineering, art, dan matematik dengan perspektif Islam. Kedua, manajemen dan kepemimpinan, yakni implementasi sistem manajemen yang lebih efisiensi dan transparan. Kemudian penggunaan teknologi informasi dalam administrasi dan juga pengelolaan data. Kemudian pengembangan model kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan juga berorientasi pada mutu. Kemudian peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, yakni program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan spiritual. Kemudian pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan bagi individu dan tim yang berprestasi dalam inovasi. Selanjutnya adalah layanan peserta didik, yakni pengembangan program bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Penyediaan layanan dukungan belajar yang personalisasi, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan bermanfaat, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dengan peserta didik dan orang tua. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana, yakni pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan fasilitas, pengembangan ruang belajar yang kreatif dan inspiratif, dan juga penyediaan sumber belajar yang beragam dan mudah diakses. Kemudian pengembangan hubungan masyarakat dan kemitraan, yakni pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi dan komunikasi. Kemudian pengembangan program kerjasama dengan masyarakat, alumni, dan juga institusi lainnya. Sebagai kesimpulannya atau penutup, yakni manajemen inovasi merupakan aspek krusial bagi perkembangan dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di era globalisasi ini. Dengan menerapkan manajemen inovasi yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai Islam, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak mulia, serta mampu menjawab tantangan zaman. Keberhasilan inovasi membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen lembaga, budaya organisasi yang mendukung perubahan positif, serta alokasi sumber daya yang memadai. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban Islam. Demikian video presentasi dari saya tentang manajemen dan inovasi di lembaga pendidikan Islam. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.